nggak jelas ini di kolom komen apa? Lagi apa ramenya? Coba. Ya biasalah Pak ya. Oh, Ada ya perbincangan-perbincangan yang memang ya gabut aja mereka Yang diceng-cengin adalah pro player yang sudah menghasilkan, yang ngecengin ya yang masih keluar rumah tapi masih minta duit goceng sama nyokapnya. Ya apa gimana? Ya udah deh kalau begitu langsung saja ini dia match ketiga kita. Oke, ini Grok Lilia mid. Clear lane-nya sih bakal cepet banget ya. Harusnya dia menang rotasi sih. Dan Purple Buff bisa jadi ancaman utama loh dari Karina sendiri. Karena kita tahu Digi dengan reverse time ataupun dengan time bombnya kan biasa juga diimmunin langsung tuh dengan ada Grok seperti ini. Bakal gak ngefek banget lagi reverse time kalau memang dia mengambil itu duluan. Tapi harusnya time bomb yang diamankan terlebih dahulu. Ya, atau jangan-jangan bakal trap untuk nanti ke arah bagian Little Wanderer juga. Yap. Tapi ternyata ada satu vertical farming yang menarik banget dari pergerakannya Red Ripple karena dia bawa ke arah Demon Slayer ya untuk kali ini. Si Sawi. Nah, ini bagus sih. Dia tahu dia nggak bakal bisa kontes di Little Wanderer-nya dengan hero-hero early yang gila banget dari Grok sama Lilia. Dia langsung ngambil jungle lawannya dan ini bagus banget untuk ngurangin stuck dari jungle-nya si Hans juga. Menahan Hans di level yang ketiga lagi tepatnya kali ya. Apalagi ditambah dengan Red Ripple yang punya movement speed tambahan. Wih, ini bisa gabut ini. Ya, Oke. Retribution ditahan kali ini. Nah loh Hansnya udah bertemu langsung dengan Red Ripple. Tapi untuk kali ini dari Orange Buff-nya berhasil langsung diamankan. Hanya saja dia cukup terjebak mau pergi ke arah mana. Di bagian belakang Manskui-nya mengejar. Berhasil mendapatkan satu hero tersebut hilang. Sudah dengan adanya Purple Buff yang di dalam tubuhnya baru aja dia bawa. Oke, untungnya masih bisa dipanis sih. Kalau tadi nggak panis, itu susah Kenyang. banget. Turtle-nya bakal susah banget. Kalau kita lihat kondisinya ada Yuzong, dia punya Yif juga. Turtle ini bakal menjadi mudah banget untuk teman-teman dari RRQ. Yap. Masalahnya ya, apakah RRQ Sena ini bakal mirroring lagi? Karena untuk saat ini Red Ripple ini lagi level 4 dan dia lagi leading banget untuk dari segi junglernya ya. Sementara lihat, Hansnya ketahan di level 3. Oke. Dan Purple by the way bakal muncul sesaat lagi. Jadi kalau seandainya Purple mau dikontes, mungkin ini timing yang tepat bagi RRQ Sena. Tapi kalau geeknya maksain untuk ke arah Turtle, lebih baik Red Ripple kayak muter aja langsung ke bagian Purple Buff-nya Oke. Hans. Jadi Hansnya bakal ketahan lebih dalam lagi di level 3 kali ini. Ini enak banget ya Red Ripple level 5. Untuk dari damage retributionnya udah gede. Jangan Sekarang level 5, level 4 aja gedean Red Ripple. udah sama-sama gede gitu. Dengan apalagi dengan Demon Slayer yang dia bawa makin gede lagi. Ini kan sangat-sangat menguntungkan sekali untuk RRQ Sena. Dipastikan tidak akan ada kontes. Dan inilah dari data tadi apakah akan ada mirroring. Dan bener aja coba lihat. 4 player langsung bergerak ke bagian atas. Berusaha untuk bisa menghabisi langsung ke arah satu shelter. Ataupun dengan berserta dengan hero yang ada di dalamnya. Dengan barrier yang udah langsung dikeluarkan. Barusan dengan Phantom Retribution langsung aja menabrakkan diri. Tapi Takanya masih bisa menggocek dan juga lepas dari area tersebut dengan Phantom Step yang dia milikin. Dia kurang CC pasti sih kalau emang mau nge-dive turret gitu kan. Dia butuh Grok di level 4. Dia udah punya wall charge itu baru bisa untuk nabrak. Dan ini decision yang bagus banget dari Red Ripple. Ketika dia melihat ramai banget pemain dari Geek di bagian atas, dia langsung ambil semua resource yang ada di bottom lane. Dan ini Hansnya pasti bingung langsung mau kemana lagi. Jungle dia sisa 1. Dan bahkan ketahan sih, ada perbedaan 2 level sesaat lagi harusnya. Apalagi Little Wanderer yang mungkin bakal diambil. Retribution-nya juga bakal kalah untuk saat ini karena mas cooldown. Tapi Hans lagi 1v1 kayaknya tuh. Yap. Ini lagi 1v1 situation antara Hans dan juga Red Ripple. Untungnya Hans masih bisa selamat. Coba lihat. Red Ripple melakukan farming di dalam area Geek Farm Junior. Tepat berada di depan Hans itu sendiri. Tidak ada backupan. Tidak ada sebuah aksi percobaan yang akan dilakukan. Sementara untuk Inesmi-nya harus mengeluarkan flicker. Dan pergi dari area tersebut. Oke, untuk defense turret di top lane juga nggak bisa ditahan lagi. Berhasil didapetin duluan sama RRQ. Dan ya ini keuntungan banget sih. Dia udah dapetin turtle kan gitu. Dia udah dapetin satu turret juga. Bahkan semua dari gold shield-nya bisa didapetin tadi untuk 2 orang aja. Jadi goldnya bakal lead banget sih. Kita bisa melihat di mana 1000 perbedaan gold di menit keempat. Ini jadi gap yang cukup menarik sebenarnya. Nih dari RRQ saya sendiri untuk early game-nya udah. Mungkin seluruh objektif dari strategi yang udah mereka lakukan ini udah di-checklist semua ini Pak. Udah menang banyak banget dari awal ya. Dari sisi handphone juga udah terlihat. Ada perbedaan sekitar 1000. Tinggal satu lagi sih. Apa? Invade jungle-nya Hans ke arah Purple Buff. Oke, tinggal itu doang. Listnya tinggal itu soalnya. Listnya tinggal itu doang. Reverse time kali ini pun berhasil untuk menarik Manskui. Tapi dia masih punya wild shot. Dia pergi dari area tersebut. Delphis-nya mencoba untuk memberikan backupan. Angry Gloom yang dikeluarkan. Namun untuk kali ini snipernya belum memberikan efek yang terlalu berarti. Karena banana lah yang ditembak. Ditelan semua itu pelurunya.
Yes, dan kali ini Turtle mau di setup lagi dengan udah ada setup yang sangat bagus pasti dari teman-teman RRQ dan dilepas. Langsung dilepas, namun kali ini ada satu korban seperti yang terjadi. Delphis Flicker harus keluar. Banana masih masuk ke depan, Black Dragon Form juga di commit. Sudah ada reward manipulation juga dari belakang dan masih bisa survive ternyata dari Delphis. Sudah ada satu time journey juga yang dikeluarkan secara defensif dan akhirnya berhasil untuk mundur dari teman-teman RRQ. Yap, ini Givenchy-nya memberanikan diri, reverse time dikeluarkan, namun Givenchy menerima begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya karena udah ada studi like yang dikeluarkan juga oleh Taka. Phantom Step-nya, true damage-nya meledak-meledak di dalam tubuh dari Ruby. Wah, ini sih sebenarnya makin lama juga Taka makin mengerikan ya, apalagi dia menggunakan satu emblem Electroflash yang mana nantinya akan sangat amat mengganggu sekali untuk dari segi movement speed. Itu tuh kayak benar-benar bakal bisa untuk chase ke arah Hans-nya yang punya dash banyak dan saat ini belum ada penculikan, namun kayaknya belum ada korban jiwa. Waduh, itu cuma diangkat doang. Coba andai tadi ada sebuah tembok, mungkin akan berbeda lagi cerita. Tapi Delphis-nya udah mendapatkan sebuah bantuan dari Marvin dengan konsel yang udah langsung dia keluarkan. Namun di belakangnya ada dua orang yang langsung mengejar. Blacksus dikeluarkan, tapi dia masuk ke dalam area yang jauh lebih berbahaya lagi. Sedikit lagi bisa, Diki berhasil dia bawa. Ada sebuah hal yang cukup baik dilakukan oleh Delphis dengan menggunakan Lilia-nya. Not bad sih, dia dapetin satu. Dia walaupun tadi dia ngebuang banyak banget resource gitu kan, tapi paling nggak dia dapetin satu, terus kali ini nggak ada turret yang hancur harusnya. Yep. Ya, mengingat kalau ngomongin soal turret yang hancur ya, di top lane ini ada perbandingan yang menurut aku lumayan mencolok sih kayak Taka dengan satu asisnya. Dia level 8. Renesmee dia level 7 dan bahkan untuk source farming ini kayaknya agak berat karena kenapa? Karena Banana selalu menghadang di bagian bottom lane-nya. Sehingga walaupun nantinya mungkin akan ada terjadi team fight di bagian top lane kah, mid lane kah, kali ini pergerakan dari Renesmee itu nggak bisa semena-mena untuk melakukan push doang. Karena apa? Karena siapapun itu bisa di pick off sama teman-teman RRQ di sana. Apalagi ada reverse time di sana. Yep. Vince Smoke Rico bisa melakukan ganking kapanpun. Ya karena ini mereka juga membawa flicker ya. Reverse time kita tahu harus ada momen yang tepat untuk menggunakan flicker tersebut. Di sana ada reverse time yang masih menarik, dia menggunakan flicker. Mau sampai ke ujung bulan pun akan balik lagi ke dalam sebuah area yang diciptakan oleh Digi. Iya benar sih, karena kalau misalkan dari pick off juga kalau emang jadi war gede dan kali ini Turtle ternyata berhasil diamankan. Banana bakal komit dengan Black Dragon Form mengincar ke arah Hans kali ini dan Nami masih bisa selamat sepertinya. Tidak mau terlalu overcommit namun sudah berkumpul 4 pemain bahkan dari teman-teman RRQ untuk komit ke arah bottom lane bakal bisa di defense sepertinya karena sudah ada Renesmee. Yep, Tonros yang menyelamatkan jiwa dari Hans barusan. Hampir aja tadi karena udah cukup banyak damage juga yang mengarah ke arah dirinya. Namun kali ini RRQ Sena belum berhenti. Coba kita lihat ada beberapa setup yang dilakukan. 4 hero langsung berada di dalam satu area bottom lane lah yang akan menjadi saksi. Siapa yang akan tumbang sesaat lagi? Karena apa? Karena dengan satu auto turret mereka siap untuk langsung mendapatkan hal tersebut. Tapi tidak bisa. Oh no, mid lane bakal dipanis sepertinya karena sudah mulai datang lagi dari pemain RRQ karena mid lane. Tapi split push dari Kik ini oke juga sih. Yep. Bagus banget bahkan. Ketika mereka lagi lose condition kayak gini ya, mereka tahu mereka ketertinggalan. Bahkan awalnya Red Triple unggul 3 level. Namun untuk saat ini Hans yang menyusul ketertinggalan tersebut dengan 1 level saja. Oke, karena tadi di bagian bawah juga cukup lama ya. Barusan lagi ada wild charge yang dikeluarkan. Tertinggal sudah tapi Red Triple-nya mendapatkan sebuah bantuan. Ada time journey yang dikeluarkan. Selamat sudah Red Triple. Andai tadi tidak ada Digi. Selesai itu kayaknya. Itu ditutup sama barrier Bu, Jojo Bu ini Bu. Di luar dingin Bu. Lagi hujan lagi. Iya kan. Ya, tapi by the way untuk dari itemnya udah ada satu Radiant Armor yang nantinya akan menyelamatkan nyawa dari Red Triple karena dia sadar dari awal game dia kesulitan dengan movement speed dan Angry Gourmet. Shockwave-nya juga sangat amat mengganggu sekali. Bakal menuju ke arah mana sesaat lagi karena kita sudah melihat ada satu di sana mana tambahan dan juga Vitality Health juga mungkin. Akankah kita akan melihat satu wow Clock of Destiny? Bisa jadi atau buat ini doang gak sih? Clock of Destiny ke arah Dominance Ice. Oke sih harusnya. Item Karina Tank itu selalu unik loh. Karena bisa hybrid atau bergabung dengan magical damage di luar juga. Oke. Bahkan item terakhir kadang dia bikin buat ini. Iya. Langsung. Untuk tambahan absorb juga kan. Iya, Ketimbang mungkin membuat Karate Nasil. Oke, akhir aja mantunya. Bloodwing adalah salah satu pilihan yang memang item tersebut sangat mahal ya. Tapi memberikan efek yang sangat baik juga dengan absorb darah tambahan yang dimiliki dan juga damage yang begitu mumpuni. Oke, dan kali ini Lord yang sudah mulai datang, ini bakal menjadi kontes yang sangat besar sih. Ketika ada salah satu tim siapapun yang berani komit ke arah Lord, itu harus di-fight. Oh, tapi ini kayaknya bakal ngebuang waktu juga bagi teman-teman dari RRQ Sena karena Vince Smoke Rico dalam keadaan yang cukup setara. Oke, Vince Smoke Rico-nya pulang terlebih dahulu.
Dan dia pun nantinya akan join lagi ke dalam tim fight. Kenapa? Karena untuk sekarang Lordnya udah langsung diserap oleh pemain dari Geek Farm Junior. Berhasil langsung diamankan. Mereka mundur teratur. Akankah kali ini Mansky tertangkap karena Givenchy juga berusaha untuk kabur dari area reload manipulation. Langsung dikeluarkan aja. Donran Wolfingnya langsung masuk ke bagian dalam. Berani banget dengan Shadow Assault yang dimiliki tadi oleh Karina. Berhasil mendapatkan langsung ke arah satu play. Geek Farm Junior terkurung kali ini Red Rival. Belum ada bantuan yang dikeluarkan. Dan benar aja hilang sudah Red Rival. Dan bahkan Hansnya langsung masuk. Tonrosnya mengenai langsung ke arah Taka. Sedikit lagi Itu immune bahkan dari satu reverse time-nya loh. Jadi satu momen untuk nge-catch up ke arah Hansnya hilang begitu saja. Dan Hans ingat, dia belum tumbang untuk di game kali ini. Bahkan satu kali pun. Mengingat Red Triple udah tumbang 2 kali dan Lordnya dengan sangat amat bebas didapatkan oleh Geek Farm Junior. Ini membuat celah yang begitu besar. Gap yang tadinya sangat amat diunggulkan oleh Red Triple ternyata perlahan-lahan malah diungguli oleh Hansnya sendiri. Oke, tapi kalau untuk defense mid lane harusnya masih kuat sih. Dia punya Yves gitu kan. Jadi dari teman-teman Geek juga harusnya dia harus berpikir 2 kali paling enggak untuk nge-dive in di mid turret. Tapi kalau untuk turret atas bawah ini yang jadi pertanyaan. Oke, mereka pun harus bisa mengkalkulasikan ya dengan apa yang udah dimiliki oleh Yves itu sendiri. Kita tahu cooldownnya cukup lama. Di saat tadi untuk dari Real Manipulation dikeluarkan, oke beberapa saat ke depan mereka apakah masih bisa untuk melakukan sebuah setup atau ditahan terlebih dahulu. Oke, dia lepas untuk mid lane-nya, dikasih top lane-nya mulai dikerubunin, dihabisin dulu dari Lordnya dan Clock of Destiny benar. Clock of Destiny menarik banget dengan Rajan Armor dan juga satu Thunderbelt ya. Sementara Mansky ya dia udah sadar bahwa oke, Warlord dan juga Red Triple ya. Kenapa Warlord ya tadi? Balik-balik saya. Kenapa patah lidah Bapak? Seharusnya yang patah lidahnya itu adalah saya kalau ngomong bahasa Inggris. Kenapa Bapak? Karena saya bukan patah Pak, saya pecah. Wah, Pecah menyaksikan kemarin tuh MPL dengan sebegitu banyaknya hal yang terjadi. oke. Mulai dari tangisan sampai air mata dan juga keringat para pemain. Benar yang sekali. bertanding. Dan di saat hari kedua juga kita udah mencapai sekitar 7,2 miliar atau 7,2 miliar, 7,2 miliar ataupun 7,2 juta view Pak. Oh. Cepet banget itu Pak. Dan lebih udah hasilnya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak itu keren banget kemarin. Alhamdulillah kita udah bisa mendapatkan view yang jauh lebih banyak lagi dan mudah-mudahan nanti MDL juga ya bisa sampai segitu tuh. Amin. Amin. Tapi untuk sekarang ini kayaknya bakal benar-benar jadi free time ya kan, atau waktu gabut bagi teman-teman. Lebih tepatnya bukan gabut karena freeze lane itu merupakan metode yang paling efektif ketika kita lagi winning condition dan tidak memberikan minion dengan bebas kepada teman-teman kita yang nantinya ada di pihak RRQ Sena. Karena kalau misalkan kita melihat juga secara data sekarang, winning conditionnya lagi dipegang sama Geek Farm Junior. Tapi untuk kita melihat player head to head by Nimo TV, ini kebetulan kita sedang melihat untuk KDA pertama kita, Warlord yang jarang banget ditumbangkan. 0 death pada minggu yang pertama ini. 0 death. Minggu yang pertama. Oke. Bahkan sekarang juga dia masih 0 dead. Ya. Ini positioning dia memang bagus banget sih. Jadi, tapi kalau misalkan di game kali ini mungkin bisa dibilang terlalu menjaga posisi, jadi kurang terasa ya impact dari crowd controlnya Yves. Karena turretnya masih dikit banget, dari RRQ belum dapetin apa-apa, namun Lordnya yang sudah mulai terbuka langsung saja diinisiasi dari Mungkin Geek karena Farm. ini gak sih? Karena Grok dan juga karena ada Ruby gak sih? Itu kan 2 cancellation juga kan untuk seorang Warlordnya sendiri. Dan itu akan sangat amat mengganggu banget ketika nanti ya lagi reward manipulation Ditabrak. ditabrak Wild charge. dan tiba-tiba itu follow up-nya tuh langsung jump in gitu loh kayak Givenchy dengan flickernya yang udah ready. Karena rata-rata battle spellnya ready. Jadi kayak satu momen team fight mungkin bakal kelar, tapi siapa yang wipe out itu yang mungkin harus lebih berhati-hati karena siapa tahu ternyata lawannya lebih ke momentum untuk all out. Oke. Ini Hansnya lumayan jauh ya. Jauh banget Pak. Dia nongol loh. Ini berada di wave yang berbeda. Nongol dengan adanya satu minion tadi yang mungkin udah diajar di bawah. Terlihat harusnya di main map yang dimiliki juga oleh RRQ Sena. Cuman pinternya Geek Farm Junior masih bisa menahan sejauh ini. Tapi Givenchy mencoba dengan satu map pendeknya. Nggak kena karena siapapun. Dan bahkan untuk pemain dari RRQ Sena pelan tapi pasti mereka udah mulai maju ke bagian depan. Ada DJ berhasil langsung didapatkan. Tapi Groknya untuk kali ini tidak bisa lagi menahan fight damage yang dikeluarkan. Hansnya pergi ke area yang berbeda. Tapi untuk Givenchy berubah sudah job desk yang harus dia miliki. Karena dialah yang harus ngebadanin rekan-rekannya. Oke, coba untuk trapping di bagian kiri, namun kali ini coba dimasukin lagi dari basnya. Givenchy dalam masalah kali ini masih bisa flick out juga. Selamat dari reward manipulation dan banyak sekali resource yang sudah dikeluarkan dari teman-teman RRQ. Tidak ada Black Dragon Form dan tidak ada reward manipulation. Oke,
Bahkan untuk dari pemain-pemain Geek sendiri juga tadi ada beberapa dari ultimate yang udah dikeluarkan, ada Phantom yang juga bisa dikeluarkan juga guna untuk pergi dari area tersebut. Dan beberapa saat lagi untuk Groknya pun akan siap untuk melakukan team fight, tapi Betrika di area yang berbeda udah berhasil langsung didapatkan Flicker dan sebuah penyelamatan yang sangat baik karena Demo Vendor-nya langsung connect dan juga menarik ke arah Kari. Tapi andai tadi tidak Demo Vendor akan hilang sudah pemain yang berbeda dari Geek Farm. Oh, bahkan ada satu Black Shoes yang digunakan barusan. Delvis jadi tidak memiliki source lagi untuk kontes karena Lordnya. 2 tumbang dan kini bakal jadi free Lord bagi teman-teman dari arah Kisena dengan satu momentum saja Taka. Dia percaya bahwa Vinsmoke Rico di belakangnya akan mengeluarkan flicker dan juga bahkan sampai time journey. Ini benar-benar sebuah komitmen yang menurut aku mereka tuh cuma bisa gunakan satu kali. Karena ketika tadi ada satu momen fail aja, entah Takanya yang keculik tapi Vinsmoke Rico-nya nggak ready, itu mungkin akan berbeda kisahnya. Oke, ini dia replaynya. Ini counter initiative bagus banget sih. Kayak posisi dari Vinsmoke Rico-nya bagus, terus range-nya juga terlalu jauh. Nah ini nih, counter initiative bagus banget, time journey-nya pas. Terus dia juga bisa dapetin momennya, nggak bisa kabur lagi dari Givenchy karena flickernya tadi udah dipakai. Dan kali ini kita melihat Taka ternyata yang harus tumbang walaupun sudah dibantu dengan time journey. Akan jadi Lord yang sia-sia sepertinya, namun kali ini Red Triple berhasil mundur. Untung saja masih bisa diselamatkan. Connect banget tadi Phantom Execution-nya nabrak langsung ke arah dari Taka. Kari tidak bisa melakukan apa-apa lagi, harus menunggu lagi. Lord pun bisa ditahan walaupun kehilangan lagi satu internet, tapi setidaknya dari Kifal Junior mereka bisa menekan balik pemain dari RRQ Sena. Masalahnya ngomongin soal counter setup ya, ini Manskui juga belum menunjukkan tajinya dengan satu wild charge yang begitu mahal. Yap. Dan tadi tuh kita cuma ngelihat kayak wild charge cancellation aku sebutnya, karena hanya untuk membatalkan beberapa gerakan saja dan itu hanya untuk mengcover Renesmee-nya kah, Hans-nya kah, atau Delvis-nya. Tapi kalau ya Manskui dan Givenchy ini trigger disiplinnya bagus, mereka tuh kayak bakal nungguin satu-satu gitu loh untuk ngeluarin source skill-nya. Biar nanti Vinsmoke Rico tuh ke-trigger sama salah satu dari ultimate mereka, entah itu Wild Charge, entah itu Arm Offended. Dan itu bakal langsung bisa ditabrak, karena apa? Karena hanya Banana lah yang terakhir nantinya dengan Black Dragon Transformation. Sebagai salah satu counter initiation juga bagi teman-teman dari RRQ Sena. Yap. Kan dari itemnya, aku sih melihat dengan Oracle ini udah bagus banget lah untuk Banana juga. Nambahin Absorb dan regen HP-nya juga sementara. Melihat dari Warlord, apa yang bakal dia buat saat ini? Waduh, itu bisa sampai ke depan sana loh. Hansnya kenceng banget, sedikit lagi efek tersisa. Tapi malah menghilang offside. Sudah satu pergerakan bahkan untuk kali ini Vinsmoke Rico-nya. Udah punya Immortal, akan semakin ngocol lagi dari pergerakannya ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini ada lagi Patrick yang berhasil didapatkan. Kayak bener aja, udah ada Plexus balik ke belakang, masuk ke dalam zona yang jauh lebih berbahaya. Wah ini bahaya banget sih, menyisahkan 2 pemain dari Geek Fam. Dan hati-hati, oh no, I'm offended dengan flicker yang sangat baik namun follow up damage yang tidak ada. Turret di mid lane pun berhasil dihancurkan. Sudah tidak ada I'm offended dan flicker kali ini bakal di dive in. Bakal menjadi satu inhibitor turret mungkin yang berhasil dihancurkan. Masih sih harusnya mereka akan berusaha bisa-bisa, bener aja. Coba lihat Carry. Dari attack speed yang dia miliki ini udah sangat-sangat tinggi sekali loh. Lalu tadi dia punya WON, dia punya Golden Staff, dia punya Windtalker, di semuanya digamin. Bahkan dari sepatunya sendiri menambahkan attack speed juga. Attack speed seperti apa ya bisa dihasilkan dengan item-item tersebut gitu. Iya, masalah utamanya adalah bagaimana dari teman-teman RRQ Sena juga yang ternyata mengembalikan keadaan dengan satu mistake dari Hans yang bisa memiliki puncture lagi. Karena dia udah terlalu diving banget ke dalam sana. Dan kita tahu mungkin kadar oksigennya kurang ketika lagi ngedive ke dalam. Benar, tekanannya semakin tinggi Pak, kalau semakin dalam Pak. Betul, karena kan balik lagi itu di depan dari reroll manipulation dan Warlock itu punya absorb damage. Jadi satu kali counter pun kayaknya gak bakal cukup damage-nya. Oke. Belum lagi kalau sampai di dalam tubuh dari Eve itu sendiri udah memakai item defense, akan semakin berbahaya sekali apa yang dilakukan oleh Han. Karena sekarang Offended-nya udah connect ke arah Vinsmoke Rico, udah ada satu flicker dikeluarkan, tapi mereka berhasil untuk maju lagi ke bagian depan. Tapi Banananya menahan damage yang cukup banyak, sedikit lagi HP tersisa. Udah ada Manskui, tadi ada Wild Charge yang hanya numpang lewat, tidak pergi ke arah siapapun, tidak mengenai ke arah siapapun. Dengan adanya pergerakan yang dilakukan Joke oleh Triple, mau pergi ke arah mana, masih berusaha, sedikit lagi HP tersisa. Masih bisa bertahan dengan imun yang dimiliki, tapi di tempat yang berbeda. Udah ada Kari yang menjadi korban dari Hans. Red Triple-nya pun pergi kali ini. Wah ini mesti di backup sih, kalau nggak dikejar terus karena Hans-nya juga udah mulai mengejar. Kali ini Red Triple coba bermain dengan movement speed yang dimiliki, namun Puncture akan mendapatkan sepertinya masih menunggu posisi yang tepat. 3 pemain bahkan yang connect untuk mengejar, ditarik lagi dengan M Offended. Ada Immortal, oh sayang banget Immortal nggak dijual. Tapi kali ini bakal di-commit dan yes, easy kill bisa dibilang, nggak ada backup sama sekali.
yang dilakukan sama teman-teman RRQ? Masalah utamanya adalah dia menggunakan Winter dulu, baru dia buat ke arah Immortal. Oke. Tadi di bawah itu ketika dia tuh tertangkap sama Givenchy itu bukan minion tapi dia lagi dalam keadaan Winter. Yep. Dan baru dia jual Winternya, Oke. dia bikin ke arah Immortal. Di top lane Immortalnya pecah, ya dia mau jual di Winter pun. Tidak ada lagi yang bisa. Uangnya juga nggak cukup harusnya. Oke, dan Banana pun berhasil selamat dari area tersebut. Tapi untuk Hansya tertarik dengan satu reverse time yang begitu on point. Snipernya juga udah masuk ke arah tubuh dari Warlock tapi belum begitu sakit. Ketahan udah nih damage-nya. Bagus banget sih dari Warlord, dia menggunakan reload manipulation di mana memang dari Hansnya sendiri tuh udah nggak punya puncture lagi, timingnya pas banget dan yes, satu kill berhasil didapatkan ke arah jungle, sama-sama tidak punya jungle namun dari RRQ dia respon terlebih dahulu namun kali dipaksa lagi dari Banana, coba ditabrak lagi ada efek slow yang sangat mengganggu pastinya Wild Charge yang berhasil ditarik ulang dan Banana harus tumbang. Manskuy juga dalam bahaya kali ini dan sprintnya langsung di pop out, masih bisa selamat. Wow, Wild Charge ditarik oleh reverse time. Ya masih connect loh masalahnya. Oke. Dia udah ketarik harusnya. Tapi ternyata Banana tiba-tiba main trampolin. Dan ternyata dia tertangkap begitu saja. Dia kayak wow. Mimpi dari Lunox juga. Wah, kakak acur aja kayak gini. Waduh. Nok. Ini fun fact aja ya teman-teman. Fun fact ya teman-teman ya. Bisa dibaca tuh di luarnya. Benar ya, itu tuh bisa dibilang land of control dia. Yap. Tapi Manskuy coba sakit banget semua damage masuk arah tubuhnya mau pergi ke arah mana lagi. Gak bisa, Manskuy pun didapatkan. Udah menit 20, udah nggak boleh sih main-main untuk nahan damage di depan Kari. Itu udah menjadi mimpi buruk sih. Yes, nggak ada Immortal juga menjadi salah satu poin lagi. Ini bikin Taka lebih berani dan sakit juga sih. Tiba-tiba connect ya. dong. 2 bar kaget itu tadi. Efek kejut lah lebih tepatnya. Benar. Apaan tuh? 2000 loh. Lumayan. Dia apa tuh man? Turun dong. Ini Lord mulai di setup sama teman-teman dari RRQ dengan tidak adanya satu player dari Geek Farm yaitu Manskuy dengan PD pastinya kali ini Facebook Rivo di bagian depan Black Dragon Form si commit Givenchy yang menjadi target pertama kali ini dan berhasil di shutdown ternyata menyisahkan 4 pemain kali ini dan di bagian depan Banana masih mengejar karena Renesmee juga. Coba untuk dibalikin Broknya cuek dan berhasil mendapatkan Renesmee. Banananya juga masih survive namun di bagian mid lane. Bisa kita lihat juga Hans lagi ngecut dari wave-nya. Dan di bagian lain ternyata Delphis juga tumbang. Banana masih coba dikejar. Coba bermain dengan pasif kali ini nggak bisa sih. Malah coba dibalikin sepertinya Manskuy yang dalam masalah. Oh no, Hansnya di mid lane ternyata berhasil dijebak oleh Red Triple. Dan 4 pemain dari Geek Fam tumbang, base-nya mulai terbuka. Ini bakal menjadi 1-0 sepertinya untuk RRQ. Coba defense kali ini mati-matian dan yes 1-0. Tidak ada lagi bantuan untuk Geek Farm. Manskuy seorang diri nggak bakal bisa. Pancingan dilakukan di area mid berhasil. I'm offended tadi miss pula. Beatrix-nya tercuek. What happened? Mungkin ada fokus yang lain kali ya. Tadi Lilianya mulai dikejar. Oh mungkin dia mau nyampetin Hans atau... Apa yang terjadi? Bapak nggak lihat saya? Apa yang terjadi, Saya Pak? lagi cosplay Manskuy. Waduh, kenapa? Cuek. Coba. Karena bapak ngomong apa saya diemin. Tapi mungkin ya ini adalah sebuah metode klasik di mana roamer itu kan yang paling sering untuk geser map. Oke, Kemungkinan terbesarnya adalah lagi geser map ke dia depan. tidak melihat Renesmee dan dia lagi geser map ke depan. Oke. Ini sama main asumsi ketika baru banget kemarin nih kebetulan. Iya. Jadi tiba